Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penentuan pH dari suatu larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Nah, dari soal ini kalian bisa tahu bahwa ada indikator yang digunakan, yaitu metil merah, bromtimol biru, dan fenoftarin. Nah, untuk ini kalian harus membuat garis bilangan, seperti garis bilangan untuk penentuannya, ya. Kita mulai dari yang pertama. Metil merah ini akan kita singkat dengan mm, ya. Jadi mm. Jadi kemudian bromtimol biru kita singkat dengan BTB. Sedangkan fenoftalin kita singkat dengan PP. Nah, jadi setiap indikator nanti akan kita buat garis bilangannya. Kemudian kita buat garis seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan berapa trayek pH dari masing-masing indikator. MM trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Kita buat di sini misalnya 4,2 sampai 6,3. Kemudian BTB 6,0 sampai 7,6. Sesuaikan dengan atasnya. Jadi kalau 6,0 misalnya di sebelah sini 6,0, 7,6 misalnya di sini 7,6. Berikutnya PP 8,3 sampai 10, berarti sekitar ini 8,3 sampai 10. Misalnya seperti ini, garisnya saya panjangkan. Nah, kemudian bagaimana perubahan warnanya? Nah, maksudnya begini, jika MM memiliki trayek pH 4,2 sampai 6,3 dengan perubahan warna merah menjadi kuning, itu artinya paling kiri di sini adalah merah dan yang paling kanan adalah kuning. Ini paling kanan. Nah, perubahan dari merah menjadi kuning di sini adalah oranye. Urin. Nah, sedangkan BTB itu kuning jadi biru, berarti yang sebelah paling kiri biru. Paling kiri adalah kuning, paling kanan adalah biru. Yang tengah berarti hijau. Kemudian PP tak berwarna dan merah. Saya tulis di sini tak berwarna, yang sebelah sini merah. Berarti yang tengah adalah merah muda. Ini merah muda. Nah, sekarang kita mau arsir daerahnya. Ketika menggunakan metil merah, kita fokus pada limbah 1. Jadi ini adalah limbah 1. Limbah 1 untuk MM warnanya merah, berarti merah di sini. Berarti ini yang diarsir. Nah, ini diarsir. Kemudian untuk BTB limbah 1 warnanya kuning, berarti yang kuning yang diarsir. Seperti ini. Sedangkan untuk fenoftalin di sini tak berwarna. Nah, tak berwarna itu sebelah kiri nih. Nah, ini semua diarsir. Oke. Ada beberapa batasan di sini. Ada 4,2, ada 6,0, ada 6,3, sampai di sini adalah 8,3. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya, kalian cari yang ketiga-tiganya ini semuanya ada arsirannya. Ketiga garis ini semuanya ada arsirannya. Nah, kalau dilihat dari sini ini kosong, ini kosong. Nah, yang di sini semua ada arsirannya. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Berarti berapa? Himpunan penyelesaian atau pH-nya. Nah, berarti di sini pH-nya adalah ini pH kurang dari 4,2. Maka ditulis pH kurang dari 4,2. Ini kesimpulannya untuk limbah 1. Bagaimana dengan limbah 2? Nah, kita lihat. Untuk limbah 2. Caranya sama dengan tadi. Kita buat 3 macam indikator ini persis sama dengan tadi. Cuma nanti arsirannya harus mengikuti yang ada di tabel. Ya. Di sini ada 4,2 sampai 6,3. Kemudian di sini ada 6,0 sampai 7,6 dan 8,3 sampai 10. Nah, kemudian apa yang terjadi? Limbah 2 di sini warnanya kuning, metil merah warnanya kuning. Kuning sini sebelah kanan.
Jadi yang kuning ini kuning yang diarsir. Kemudian untuk limbah 2, BTB-nya warnanya biru. Warnanya biru di sini ada sebelah kanan, berarti ini juga kanan yang diarsir. Sedangkan untuk fenolftalin atau PP di sini merah muda, berarti yang diarsir adalah yang tengah di sini. Yang tengah ini saja. Nah, kemudian kita lihat mana di antara batasan-batasan ini yang ketiga-tiganya ada arsirannya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Karena himpunan penyelesaiannya ada batasannya 2, maka pH-nya juga dibatasi oleh angka 2 ini, yaitu 8,3 dan 10. Jadi, pH-nya lebih dari 8,3, tapi kurang dari 10. Mohon maaf, lebih dari sama dengan 8,3, kurang dari sama dengan 10. Jadi, nulisnya begini, lebih dari sama dengan 8,3, kurang dari sama dengan 10. Demikian cara penentuan pH dari suatu limbah dengan menggunakan beberapa indikator. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.